7 bulan sudah Israel memblokade Gaza dan perang pun belum berhenti di tanah Palestina. Gaza menjadi perhatian dunia karena jumlah korban sudah menembus angka 34.800 jiwa yang tewas. Kemanusiaan dunia terus berupaya untuk menembus Gaza, membuka blokade Gaza, tetapi sayangnya Israel terus menghalangi dan mensabotase, termasuk menghambat pelayaran misi kemanusiaan Freedom Flotilla Coalition dari Turki menembus Gaza. Serangan demi serangan terus dilancarkan Israel ke Gaza. Gaza terblokade, tak terhitung jumlah korban. Dari data terakhir tercatat lebih dari 34.800 jiwa melayang. Dan lebih dari separuh korban meninggal adalah anak-anak dan perempuan. 7 bulan sudah Gaza terblokade, aksi solidaritas dunia untuk menghentikan peperangan juga tak pernah berhenti. Seperti halnya yang dilakukan aksi solidaritas dunia yang tergabung dalam misi Freedom Flotilla Coalition yang dikoordinir oleh Lembaga Kemanusiaan Turki İnsani Yardım Vakfı dan Mavi Marmara Foundation. Lebih dari 300 orang perwakilan dari aktivis, NGO, pengacara, politikus, lembaga kemanusiaan, hingga tokoh seni dari 43 negara bergabung dalam misi Freedom Flotilla Coalition, termasuk 100 wartawan dan lebih dari 700 warga negara Turki. Di antaranya dari Amerika Serikat 46 orang, Yordania 60 orang, Inggris, Brazil, Malaysia 20 orang, Indonesia 6 orang, hingga Afrika Selatan dan Iran serta Australia. This mission is very important for peace and justice. That is why we are sailing for justice of the people of Palestine and for eventual peace in the region. Israel cannot be allowed to get away with the genocide it's conducting. There must be peace, and Israel must sign on to a peace agreement with the people of Palestine. It is important that this mission go for the peace and justice and the future of the region. Misi pelayaran dunia FFC dari Turki menembus Gaza menggunakan 3 kapal. 2 kapal penumpang Ardenis dengan kapasitas 1.000 orang, kapal Vindan kapasitas 200 orang, dan 1 kapal kargo yang akan membawa 5.500 ton bantuan kemanusiaan dan makanan, peralatan medis hingga obat-obatan. Berbagai persiapan menjelang pemberangkatan tim kemanusiaan dunia dari Turki membuka memblokade Gaza telah dilakukan, dan saat ini kita berada di salah satu kapal yang akan membawa 1.000 orang penumpang yang dari para tokoh, volunteer, dan juga dari masyarakat yang dari 53 negara. Dan kalau kita lihat ada peralatan keselamatan juga telah disiapkan dari tabung gas dan juga pelampung. Berbagai persiapan telah dilakukan untuk misi kemanusiaan Freedom Flotilla menembus Gaza. Selain pelatihan keamanan, antisipasi bila ditangkap pasukan Israel di Laut Mediterania, hingga pendamping pengacara untuk pembebasan. Namun, sabotase Israel pun tak pernah berhenti. Setelah mengancam akan menangkap di kawasan perairan Mediterania, Israel juga memeriksa isi muatan kapal dan terakhir menekan pemerintah Republik Guinea-Bissau untuk menarik benderanya dari kapal flotila. Hingga misi kemanusiaan FFC menembus Gaza ditunda hingga batas waktu yang belum ditentukan. Israeli occupation forces are trying to pressure to the flag countries, and they want to withdraw the flag. So far, the negotiation is going on, but we are not going to step back. Regardless of the situation, we are going to sail, we are going to deliver humanitarian aid to Gaza. We know that the new plan of Israel wants to stop those flotillas on their shipyards, on their ports. And we seen the game very clearly that, they have no power against the world conscience. So the whole world conscience became together here and ready to sail to Gaza and drop the humanitarian aid to Gaza. Pasukan Israel melancarkan serangan ke Rafah, kota di Gaza Selatan yang berbatasan dengan Mesir. Bantuan kemanusiaan pun tidak bisa masuk karena para pekerja kemanusiaan menyelamatkan diri dari ancaman serangan darat Israel ini. Pemirsa, serangan Israel ke Rafah terjadi hanya beberapa jam setelah Hamas menerima proposal gencatan senjata yang dimediasi oleh Mesir dan juga Qatar.
Sementara itu Israel bersikeras kesepakatan itu tidak memenuhi tuntutan intinya, yakni Israel hanya ingin pemerintah Hamas diberantas dan tidak akan menancapkan pengaruhnya di jalur Gaza lagi. Rafah saat ini dipenuhi lebih dari 1 juta warga sipil pengungsi dan berkumpul di tenda-tenda gedung pemukiman yang penuh sesak. Militer Israel mengatakan telah membuka kembali penyeberangan Karim Shalom ke Gaza setelah beberapa hari ditutup. Namun PBB mengatakan belum ada bantuan kemanusiaan yang masuk dan tidak ada pihak yang menerimanya setelah para pekerja melarikan diri selama peperangan militer Israel di Rafah.